agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Diminta tuliskan reaksi elektrolisis dari yang pertama larutan NaCl dengan elektrodanya karbon. Nah, pertama NaCl itu akan mengion membentuk ion Na+ ditambah Cl-. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda itu kan bergantung dari jenis kation. Nah, lihat kationnya itu adalah logam Na. Nah, Na itu kan termasuk golongan 1A. Kemudian yang di elektrolisis itu wujudnya larutan, berarti ada air. Maka reaksi yang terjadi di katoda itulah reaksi reduksi dari 2H2O ditambah 2 elektron membentuk H2 ditambah 2OH-. Sedangkan di anoda, lihat elektroda yang digunakan. Ternyata elektroda yang digunakan adalah karbon, berarti elektroda inert. Kalau yang digunakan adalah elektroda inert, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah bergantung dari jenis anionnya. Ternyata anionnya adalah Cl-. Maka reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi dari 2 Cl- membentuk Cl2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya reaksi di katoda dan anoda kita jumlah. Maka didapat reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 Cl- berubah menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah Cl2. Kemudian yang kedua adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan MgSO4 dengan elektroda PT. Nah, MgSO4 itu kan dapat mengion membentuk Mg2+ ditambah SO4 2-. Reaksi yang terjadi di katoda bergantung dari jenis kationnya. Nah, ternyata kationnya itu adalah Mg2+. Kita tahu Mg itu termasuk golongan 2A. Kemudian tadi yang kita elektrolisis adalah larutan MgSO4, berarti mengandung air. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi dari 2H2O ditambah 2 elektron membentuk H2 ditambah 2OH-. Sedangkan reaksi yang terjadi di anoda pertama kali lihat adalah jenis elektrodanya. Ternyata elektroda yang digunakan adalah PT. PT itu adalah elektroda inert. Kalau digunakan elektroda inert, maka reaksi yang terjadi di anoda bergantung dari jenis anionnya. Ternyata anionnya adalah SO4 2-. Berarti sisa-sisa asam okso. Kalau begitu, reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi dari 2H2O membentuk 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kalau di total reaksi di katoda dan anodanya, berarti di katoda kita kali 2 dulu ya. Sehingga kita coret elektronnya. Didapat ntar reaksinya 6H2O membentuk 2H2 ditambah 4OH- ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, lihat. Pada ruas kanan 4H+ akan bergabung dengan 4OH- membentuk 4H2O. Nah, pada sisi kiri kan ada 6H2O dan sisi kanan terbentuk 4H2O. Maka bisa saling menghilangkan sisa 2H2O di sisi kiri. Maka secara total reaksinya adalah 2H2O membentuk 2H2 ditambah O2. Contoh selanjutnya, jika ada larutan ZnSO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Berarti ZnSO4 terdiri dari ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Di katoda reaksinya adalah Zn2+ ditambah 2 elektron membentuk Zn. Kenapa? Karena Zn bukan golongan 1A, juga bukan golongan 2A. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi dari ion Zn2+ itu sendiri. Nah, reaksi yang terjadi di anoda, kita lihat elektroda yang digunakan adalah karbon. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi di anoda bergantung dari anionnya. Anionnya adalah SO4 2-. Maka reaksi yang terjadi di anoda adalah 2H2O membentuk 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kalau kita jumlahkan reaksi di katoda dan anoda, sebelumnya reaksi di katoda kita kali 2 dulu agar elektronnya sama, sehingga total reaksinya adalah 2Zn2+ ditambah 2H2O membentuk 2Zn ditambah 4H+ ditambah O2.
Kemudian yang selanjutnya, elektrolisis larutan NiCl2 dengan menggunakan elektroda tembaga atau Cu. Berarti kan NiCl2 itu kan terion membentuk Ni2+ ditambah 2Cl-. Reaksi yang terjadi di katoda bergantung dari jenis kationnya. Kationnya adalah Ni2+. Maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi dari Ni2+ ditambah 2 elektron membentuk Ni. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda, kita lihat dulu jenis elektrodanya. Ternyata elektrodanya adalah Cu. Nah, Cu ini kan bukan elektroda inert. Maka reaksi yang terjadi di anoda itu adalah reaksi oksidasi dari logam Cu. Maka reaksinya adalah Cu teroksidasi membentuk Cu2+ ditambah 2 elektron. Reaksi di katoda dan di anoda kita jumlahkan menjadi Ni2+ ditambah Cu berubah menjadi Ni ditambah Cu2+.